to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years. So where are the Iranians? This is from Iran. Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz Rabu lalu. Untuk melepaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan pemirsa hingga 2 juta dolar Amerika Serikat atau 33 miliar rupiah per kapal. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz. Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Blokade Angkatan Laut Amerika Serikat runtuh sebab puluhan kapal hantu Iran berhasil memboyong minyak senilai ratusan juta dolar Amerika Serikat keluar dari blokade. Hal ini dilaporkan media Amerika Serikat The Financial Times yang menyebut 34 kapal hantu Iran berhasil membawa keluar minyak senilai 900 juta dolar atau setara 15,6 triliun rupiah. Dari 34 kapal, 6 kapal diantaranya dikonfirmasi secara kolektif membawa 10,7 juta barel. Padahal sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Sementara itu, Duta Besar Iran di PBB menegaskan negosiasi kedua bisa terjadi jika Amerika akhiri blokade angkatan lautnya di Laut Oman dan menekankan bahwa Washington harus lebih dulu melakukan penghentian pelanggaran gencatan senjata. The blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should block this blockade. We have received some sign that they are ready to block it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Istanbul. And to them, we have not initiated the military aggression. They initiated the war against us, and we are ready. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready. It was one of the conditions that we put that the ceasefire should be entire the region. Di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Iran pamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Pameran rudal raksasa Iran seolah menjadi pesan visual untuk Amerika dan Israel akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaut al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar.
Komandan Angkatan Darat Iran memperingatkan musuh agar tidak meremehkan kekuatan militer Iran. Peringatan ini menegaskan kesiapan tempur Iran di tengah ketegangan kawasan. Pernyataan disampaikan bagi pihak yang dianggap sebagai musuh. Ia menekankan kesalahan perhitungan terhadap militer Iran dapat berujung fatal. Pasukan militer Iran dinyatakan dalam kondisi siap siaga terhadap berbagai potensi ancaman. Peringatan ini merupakan pesan Iran untuk memperkuat posisi dalam keamanan regional. Pasca Amerika mengklaim gencatan senjata sepihak, pengerahan pasukan tetap dilakukan untuk mengintervensi Iran. Di sisi lain, Iran sudah kebal dengan ancaman Amerika dan siap menghadapi serangan Amerika Serikat. We're rearming. We're retooling and we're adjusting our tactics, techniques, and procedures. There's no military in the world that adjusts like we do, and that's exactly what we're doing right now during the ceasefire. Amerika Serikat membagikan video peringatan kepada dunia. Dalam video ini, Amerika menegaskan pasukannya terus berbenah dan siap untuk bertempur. Pasukan darat, laut, dan udara akan dikerahkan bila Iran terus menolak untuk perjanjian damai. Amerika tetap bersiap selama gencatan senjata dengan Iran berlangsung. Saat ini pasukan militer Iran, Amerika bersiaga di sekitar Selat Hormuz dan negara-negara sekutu di Timur Tengah. Seakan kebal dengan ancaman Amerika, Iran tetap waspada. Di hadapan rakyatnya, Iran konvoi senjata canggih yang akan digunakan mempertahankan tanah airnya. Kesiapan Iran menandakan bahwa eskalasi serangan masih tinggi antara Amerika dan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang sepihak oleh Amerika Serikat. Sebuah video parodi berteknologi AI atau kecerdasan buatan viral di media sosial. Video itu menyindir jalannya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, sebuah video berteknologi AI yang memparodikan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran viral di media sosial. Video yang dilansir dari media Iran Tasnim News Agency memperlihatkan Presiden AS Donald Trump bersama delegasi lainnya duduk di ruang rapat. Karakter Trump mengklaim negosiasi dengan Iran berjalan lancar meski delegasi Iran nampak tidak hadir. Trump juga mengancam akan bombardir Iran. Setelah menunggu 2000 tahun, delegasi Iran pun tak kunjung datang. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. Namun bukannya gentar, Iran justru mengirimkan surat yang menyuruh Trump untuk diam. So where are the Iranians? This is from Iran. Ia pun nampak tertegun dan malu, kemudian mengklaim akan memperpanjang gencatan senjata atas permintaan Pakistan. All right. Membalas Iran, Amerika Serikat mencegat 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Militer Amerika Serikat secara agresif mencegat 3 kapal tanker berbendera Iran di Selat Malaka, wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Pencegatan strategis ini sengaja dilakukan Amerika Serikat di perairan terbuka untuk meminimalisir risiko ancaman ranjau laut yang kerap tersebar di area konflik. Fokus operasi Amerika Serikat kini bergeser ke arah Selat Malaka yang diidentifikasi sebagai titik kumpul utama bagi aktivitas pelayaran tanker gelap internasional. Selat Malaka menjadi jalur alternatif bagi tanker gelap pembawa minyak ilegal dari negara yang terkena sanksi Amerika Serikat. Supertanker Deep Sea menjadi salah satu armada utama yang jalurnya dialihkan pasukan keamanan Amerika Serikat. Selain itu, kapal Selfin yang mengangkut muatan minyak sekitar 65% dari kapasitas total juga berhasil diamankan militer Amerika Serikat. Sementara kapal Dorena yang membawa 2 juta barel minyak mentah kini berada dalam pengawalan ketat kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan kapal Dorena tertangkap tangan saat berusaha menembus barikade pengamanan di Samudra Hindia.
Militer Amerika Serikat juga dicurigai telah menghentikan tanker Deria yang sebelumnya gagal melakukan bongkar muat komoditas minyak di wilayah India. Total 29 kapal dipaksa putar balik sejak kebijakan blokade pelabuhan Iran ini resmi diimplementasikan Amerika Serikat. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane sebelumnya memang telah memprediksi Selat Malaka akan menjadi lokasi krusial pencegatan. Operasi ini memicu balasan dari pihak Iran yang juga menyita 2 kapal kontainer di area Selat Hormuz sebagai bentuk protes. Kondisi ini memperparah gangguan pasokan energi global karena Selat Hormuz merupakan jalur bagi 1/5 kebutuhan minyak dunia. Meski Presiden Donald Trump baru saja memperpanjang masa gencatan senjata, Amerika Serikat tetap memberlakukan blokade laut terhadap Iran. Situasi di lapangan tetap memanas seiring belum adanya kepastian mengenai jadwal perundingan damai kedua belah pihak. Amerika Serikat memaksa Iran bersedia kembali duduk di meja perundingan diplomatik di Islamabad, Pakistan. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis video kesiapsiagaan pasukan Amerika Serikat pada saat gencatan senjata sepihak dengan Iran. Ini adalah rekaman yang dirilis sejumlah jet tempur Amerika Serikat lepas landas dari kapal induk pada gencatan senjata sepihak yang diumumkan Trump. Pasukan militer Amerika Serikat diinstruksikan tetap siap siaga. Perdana Menteri Zarif menyampaikan rasa terima kasih atas perpanjangan gencatan senjata sepihak oleh Trump. Sementara Iran dilaporkan tidak meminta presiden untuk memperpanjang gencatan senjata. Lalu kita beralih ke Libanon. Satu lagi jurnalis gugur di medan perang. Seorang jurnalis wanita Libanon, Amal Khalil, gugur saat berlindung di sebuah bangunan dari serangan Zionis Israel. Seperti inilah situasinya pemirsa. Jenazah Khalil dievakuasi ke rumah sakit Tabnin Tire yang dilakukan oleh relawan. Evakuasi dilakukan oleh relawan Palang Merah Libanon. Sambil menggiring jenazah Khalil, salah satu petugas relawan lantang menyebut Khalil sebagai pahlawan. Mereka bahkan berjanji akan melanjutkan perjuangan melawan Zionis Israel. Pemirsa, Khalil gugur saat dirinya berlindung dari serangan Zionis. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang mendapat serangan. Komite Perlindungan Jurnalis menyebut penyerangan Khalil merupakan upaya pembunuhan berencana Zionis untuk membungkam. Ya, pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa 1 tentara UNIFIL dari negaranya gugur. Pasukan perdamaian UNIFIL gugur, jurnalis gugur, dan sekarang 1 lagi. Melalui unggahan di media sosialnya, Macron menyatakan bahwa tentara UNIFIL asal Prancis bernama Aniche Girardin meninggal dunia. Macron menyebut Girardin gugur akibat luka yang berasal dari serangan Hizbullah. Dear Florian, Sebelumnya seorang prajurit asal Prancis tergabung dalam pasukan perdamaian PBB juga gugur saat akan membersihkan bahan peledak di sepanjang jalan desa Ganduriah, Libanon Selatan. Ia diserang dengan tembakan senjata api ringan. Macron menuduh Hizbullah yang bertanggung jawab di balik serangan-serangan itu. we all carry a responsibility to continue to stay steady. Serangan beruntun Israel ke Libanon berlangsung lebih dari 1 bulan. Kini dalam masa gencatan senjata, Libanon tetap dalam bayang-bayang zona yang diberlakukan Israel. ...45 hari Israel membombardir Lebanon. Serangan yang berlangsung puluhan hari itu menewaskan 2.400 orang dan menghancurkan 62.000 rumah.
Selain itu, lebih dari 1 juta orang juga mengungsi sejak dimulainya kembali pertempuran antara Israel dan Hizbullah pada 2 Maret 2026 lalu. Tank Israel melakukan invasi darat di Lebanon Selatan meski dalam masa gencatan senjata. Serangan tanpa henti Israel ke Lebanon menyebabkan kerusakan luar biasa dan lokasi terdampak paling parah berada di kota Taibeh, Nabatiyeh, juga Bin Jabel. Israel menetapkan garis kuning atau zona terlarang sekitar 10 km dari perbatasan sebagai langkah pencegahan terhadap serangan Hizbullah. Zona aman juga dibentuk yang akan mencakup sekitar 10% wilayah di Lebanon. Di tengah gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat, Korps Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz. Sebelumnya Iran juga memamerkan rudal miliknya di jalanan Teheran. Usai menembak 2 kapal yang melintas di Selat Hormuz, pasukan Iran menyergap kapal MSC Francesca yang berbendera Panama. Sejumlah personel bertopeng Korps Garda Revolusi Iran langsung menyisir area dek kapal. Sementara 1 kapal lainnya adalah Epaminondas yang berbendera Liberia. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, 2 kapal tersebut mencoba keluar secara diam-diam dari wilayah yang diblokade Iran. Selain itu, kapal tersebut dituding mengganggu sistem navigasi dan membahayakan keamanan maritim di Selat Hormuz. Setelah dicegat, kedua kapal tersebut dibawa ke pesisir Iran untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk membebaskan kapal tersebut, Iran memasang biaya pembebasan sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 miliar rupiah per kapal. Warga Iran meramaikan jalanan untuk melihat rudal-rudal balistik militer Iran yang dipamerkan di pusat kota Teheran, Iran. Tindakan militer Iran ini seakan menjadi pesan visual bagi lawan akan kelengkapan alutsista yang masih dimiliki Iran dan penegasan bahwa Iran tidak takut menghadapi serangan Israel dan Amerika Serikat berikutnya. Rudal yang dipamerkan diantaranya rudal balistik Ghaut al-Khorramshahr 4 yang merupakan rudal unggulan militer Iran. Selain itu, Iran juga memamerkan rudal supersonik Fateh 100 yang dikembangkan oleh Iran sejak akhir tahun 1990-an dan beroperasi sejak tahun 2002. Fateh 100 mampu melesat dengan kecepatan mencapai 3 kali kecepatan suara. Pameran rudal raksasa Iran ditunjukkan bersamaan saat aksi unjuk rasa warga pro pemerintah Iran digelar. Malam ini kita bicara tentang nyali di Teluk Persia saat Washington yang sibuk mengklaim gencatan senjata sepihak. Tapi Teheran menjawabnya dengan barisan baja di jalanan kota, serta penyergapan kapal berbendera asing oleh Garda Revolusi bak di film laga. Nah, akankah keberanian ini memaksa lawan untuk mundur membisu atau akankah Selat Hormuz menjadi saksi runtuhnya hegemoni yang kini mulai berdebu? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber kita, pengamat Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Pizarro. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih ya berkenan bergabung di Studio Prime. Jadi Mas Pizarro, maksud dari dipamerkannya rudal alutsista di jalanan di Iran dan dirayakan oleh warga Iran itu tujuannya apa? Iya, kalau kita lihat ada 3 alasan utama ya Mas Yudi ya. Kenapa kemudian Iran menampilkan rudal-rudal canggih mereka ke kerumunan, ke masyarakat yang ada di Teheran. Yang pertama, ini penegasan bahwa mereka masih siap perang. Bahwa mereka tidak gentar, mereka bersiap. Kalaupun keadaannya memaksa mereka kembali, worst scenario kembali berperang, mereka sudah siap. Saya kira ini salah satu pesan utama yang disampaikan oleh Iran ketika membopong rudal-rudal mereka di tengah masyarakat. Yang kedua ialah kita bisa melihat ya, ini pesan Mas Yudi dari penampilan rudal yang canggih ini ialah ini pesan kepada Amerika Serikat bahwa pemerintah Iran, militer Iran itu solid, tidak terpecah. Karena kita mengetahui Donald Trump beberapa waktu terakhir dia melihat bahwa pemerintahan Iran itu terpecah ya, ada fracture yang terjadi di internal pemerintah Iran yang kemudian itu dilegitimasi oleh Trump bahwa kekuatan militer Iran tidak seperti dulu, mereka sudah lemah dan bahkan mereka juga tidak memiliki tali komando yang sangat kuat gitu. Tetapi dengan kemudian dihadapkannya beberapa peralatan-peralatan canggih milik Iran, ini pesan bahwa kami tidak seperti disampaikan oleh Trump, kami tidak seperti
menggambarkan Amerika Serikat, kami solid di dalam satu komando di bawah Mujtaba Khomeini. Yang ketiga, kalau kita lihat ya bahwa Iran masih punya amunisi, Mas Yudi. Ya, karena ini laporan dari militer Amerika Serikat saja mengatakan Iran itu 70% rudal itu masih mereka bisa kendalikan. Padahal kita melihat bahwa Donald Trump, kemudian Pete Hegseth seringkali mengatakan bahwa Iran tidak lagi memiliki kapasitas militer yang memadai, bahwa mereka sudah terpukul dari serangan yang dilakukan 40 hari oleh Amerika Serikat. Tetapi rudal yang diarak ke Teheran ini memberikan pesan bahwa kami masih punya stok-stok cadangan rudal dan kami siap melakukan pertarungan kembali dengan Amerika Serikat. Saya kira ada 3 poin utama itu, Mas Yudi, yang disampaikan Iran ketika mereka memapangkan ya beberapa alutsista canggih mereka. Kalau begitu kan mereka juga tidak hadir ya di negosiasi Pakistan 2.0 kemarin ya. Dengan yang fakta disampaikan Mas Pizarro barusan, apakah artinya kita akan melihat kembali kengerian perang lagi, Mas? Ya, pertama kalau kita lihat ya sekarang masing-masing pihak sebenarnya masih menahan diri untuk melakukan eskalasi konflik secara besar ya. Ada memang beberapa problem di lapangan seperti kapal Iran yang disita, kemudian nanti ada 2 kapal tanker yang terkait dengan Israel itu juga disita, tetapi kita belum melihat eskalasi ini begitu sangat besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi, Iran itu mengatakan bahwa pengunduran gencatan senjata dinilai oleh Trump itu hanya upaya buying time, mengulur waktu untuk kemudian dia reloading kapasitas militernya, reload kapasitas rudal udaranya hingga suatu ketika terjadi perang, itu Amerika Serikat bisa menyalakan serangan kembali kepada wilayah Iran. Saya kira Iran sekarang tidak bodoh. Dia memahami betul bagaimana ucapan Trump yang tidak bisa dipegang, kadang berubah A, B, C itu. Bukan tidak mungkin ada satu titik bahwa Amerika Serikat bisa saja menyerang kembali. Apalagi kalau kita lihat sekarang Amerika Serikat berupaya untuk memburu kapal-kapal Iran sampai Selat Malaka. Saya kira Iran ketika kemudian konstelasi ini begitu besar, negosiasi kemudian buntu dan mediasi oleh Pakistan gagal, bukan tidak mungkin ini eskalasi bisa kembali terjadi, Mas Yudi. Tinggal kemudian apakah eskalasi ini dalam skala yang kecil, skala menengah, atau skala besar. Tetapi jangan lupa Mas Yudi bahwa Pentagon sekarang sudah meminta 30 miliar US dollar itu dicairkan dari anggaran 2027 untuk kembali memperkuat alutsista khususnya rudal-rudal mereka. Itu belum disetujui itu ya Mas ya? Ya, memang belum disetujui ya, tetapi ini Pentagon sudah meminta agar itu dicairkan lebih cepat. Ini kan dana 2027 itu kan 1,5 triliun US dollar, itu kan anggaran 2027. Tetapi kita mengetahui kalau kita sekarang kan serangan-serangan udara dari Amerika Serikat kita lihat itu tidak lagi sekarang kuat, tidak lagi intens. Kenapa? Karena cadangan rudal Patriot mereka, THWED mereka itu sudah habis. Ya, seperti itu. Makanya untuk kembali mereload, untuk kembali mengisi amunisi mereka meminta 30 miliar anggaran militer untuk sistem pertahanan udara itu kemudian dicairkan segera. Artinya ini Amerika Serikat juga dalam masa-masa menjaga kaki gitu. Kalau jika suatu ketika terjadi peperangan, itu kemudian mereka bisa melakukan kembali serangan kepada Iran. Mas Pizarro, reload ini kan juga termasuk melihat titik mana mereka bisa menyerang ke Iran kembali ya. Karena kan Iran sudah menghancurkan beberapa pangkalan militer Amerika di negara Teluk begitu. Masih adakah titik pangkalan militer Amerika untuk melancarkan serangan? Iya, memang kalau kita lihat sekarang beberapa pangkalan Amerika Serikat itu berhasil dihancurkan oleh Iran, tetapi tidak betul-betul lumpuh, Mas Yudi. Masih ada beberapa yang masih bisa dimanfaatkan. Atau mereka kemudian melakukan serangan dari jarak jauh dari beberapa negara, ataupun dari beberapa negara-negara Teluk yang masih punya hubungan kuat dengan mereka, seperti Uni Emirat Arab, ataupun Bahrain, atau serangan dari Teluk Oman, yang sekarang sedang diblokade oleh navalnya Amerika Serikat. Saya kira itu ada beberapa opsi-opsi itu yang bisa dimaksimalkan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Problematikanya, ini kalau ini dilakukan oleh Trump, ini menurut saya sama juga dengan bunuh diri militer. Karena Donald Trump akan semakin sulit dia exit strategi, keluar dari perang panjang yang selama dia hindari, karena Iran itu pasti tidak akan menyerah. Mau Pulau Kak sampai dikuasai sampai kemudian Pulau Selat Hormuz diserang kalau kita lihat ketika dia berperang dengan Irak 8 tahun, itu mereka siap. Apalagi sekarang baru 40 hari nih Mas Yudi, ya, gitu. Dan dulu dalam perang Iran lawan Irak, mereka nggak punya reaktor nuklir yang sangat kuat, mereka nggak punya cadangan uranium yang sudah diperkaya, mereka nggak punya rudal balistik gitu. Artinya kemampuan militer mereka sudah berkali-kali lipat lebih bagus ketimbang yang terjadi ada dalam perang-perang sebelumnya. Maka saya kira Iran di sini tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika ingin diperpanjang, itu malah yang diuntungkan itu Iran, karena Iran bisa menghabisi ongkos ekonomi Amerika Serikat, bisa menghabisi ongkos militer Amerika Serikat, dan menghabisi ongkos politiknya Donald Trump yang hanya beberapa bulan, Mas Yudi, kita mengetahui akan masuk kepada midterm election. Baik, persis seperti yang Mas Pizarro sampaikan tadi, ini bicara soal amunisi Amerika ya Mas ya. Center for Strategic and International Studies CSIS mengeluarkan laporan terbaru yang menyebut Amerika Serikat diduga kekurangan stok amunisi akibat konflik dengan Iran. Kita simak dulu ya Mas ya informasinya berikut ini.
Jadi selama perang dengan Iran, Amerika Serikat menggunakan 7 amunisi secara intensif. 4 diantaranya diduga hanya tersisa kurang dari setengah persediaan dari sebelum perang. Di antaranya rudal balistik tahun 2026 sebelum perang. Amerika punya 90 stok yang digunakan 45% untuk perang dengan Iran. 45% ya. Kemudian kalau tadi 45%, stok tahun ini sebelum perang Amerika punya 23.000 rudal Patriot. Nah, ini udah menggunakan hampir 50% rudal Patriot untuk menyerang Iran. Berikutnya, sistem pertahanan rudal balistik yang sebelumnya diperkirakan Amerika punya 360 sistem pertahanan rudal balistik. Selama perang dengan Iran ini juga sudah digunakan lebih dari 50%. 50%. Berarti tinggal setengahnya beberapa alutsistanya ya. Nah, untuk mengembalikan persediaan ke tingkat yang sama seperti saat sebelum perang, Amerika butuh waktu 1 hingga 4 tahun. Berkurangnya persediaan juga akan mempengaruhi pasukan rudal Patriot, sistem pertahanan rudal balistik dan rudal balistik ke negara sekutu Amerika, salah satunya Ukraina. Baik, kita lanjutkan dialog kita, Mas Pizarro, dengan kondisi Amerika Serikat yang seperti tadi kita sudah ulas. Internal di dalam negeri mereka sendiri seperti apa, Mas? Apakah pencairan dana yang diminta tadi juga akan segera dicairkan? Itu putusan mutlak. Kemudian apakah ini akan didukung oleh parlemen? Karena mengingat banyak warga juga yang sebenarnya tidak sepaham dengan rencana Amerika ini, Mas Pizarro. Betul, ini menurut saya akan menjadi simalakama bagi Donald Trump, Mas Yudi ya. Karena kalau dia memaksakan untuk tetap meminta pencairan anggaran cash dari militer, dia akan menghadapi tekanan publik yang begitu sangat kuat di dalam internal Amerika Serikat. Dan kita mengetahui bahwa approval ratingnya Donald Trump itu sudah terjun bebas ke angka 36%. Mungkin saja ini akan kemudian diloloskan oleh Kongres karena majority Kongres masih dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi sekarang udah banyak sekali tekanan-tekanan dari Partai Republik, tekanan-tekanan dari internal militer Amerika sendiri yang menolak perpanjangan perang. Baru-baru ini kita melihat bahwa Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, John Pillen, Mas Yudi, itu mundur. Ya, ini mengalami informasi di belakang layar terjadi konfrontasi dia dengan Peter Hegseth, yang Peter Hegseth meminta dia kemudian harus terlibat banyak upaya penyerangan kepada laut Iran, kemudian kepada kapal-kapal Iran. Tetapi John Pillen itu kemudian mempertimbangkan ulang, karena ini menurut mereka ini bentuk bunuh diri jika mereka melakukan serangan membabi buta kepada Iran, dan kemudian Iran pasti akan dengan mudah melakukan serangan kepada kapal-kapal tanker. Iran sendiri sekarang sudah mempersiapkan sekitar 1.000 kapal-kapal kecil yang itu istilahnya itu siap sahid lah kayak gitu ya. Siap menabrakkan diri kepada kapal-kapal tanker Amerika Serikat yang besar-besar itu, dan mereka sudah mengukur semuanya. Jadi kalau kita lihat sekarang justru terjadi perpecahan di internal Amerika Serikat ya, di masyarakatnya sendiri. Bahkan pendukung-pendukung Trump yang tadinya mendukung Trump itu kan sudah berbalik arah. Sekarang Mas Yudi ya, demonstrasi knocking movement itu kebanyakan terjadi juga di beberapa kantong-kantong konservatif ataupun Partai Republik itu. Jadi ini Trump harus gambling sekarang. Dia berkejaran dengan waktu. Ya, jika perang ini tidak bisa segera dimenangkan oleh dia kemudian akan turun kredibilitasnya dan juga berpengaruh kepada pemilu nanti akhir 2026 di November, dan akan membuat pergeseran transformasi politik dari tadi kemudian mereka menguasai Kongres. Bukan tidak mungkin jika perang ini berlangsung dan kalau kemudian banyak tentara yang tewas, itu justru membuat Partai Republik terjun bebas di Kongres nanti. Menarik ya. Izin saya batuk dulu sebentar. Mas Pizarro, kalau kita lihat Iran sendiri positioningnya, ini apakah dia defensif, apakah dia dalam posisi yang ofensif, apakah Iran sendiri ini bisa mengambil kesempatan seperti yang dilakukan lawannya ketika mereka sedang katakanlah tanda kutip lengah begitu, mungkinkah dia mengambil jalan pintas seperti itu untuk bisa unggul dalam sisi perang ini, Mas Pizarro? Iya, kalau kita lihat ya, Ketua Parlemen Galibaf ya, Muhammad Bagir Galibaf, kemudian Presiden Masoud Pezeshkian, lalu Menteri Luar Negeri Ali Abbas Arqi, mereka selalu mengatakan bahwa kita tidak ingin mencari pertempuran, peperangan, tetapi ketika kemudian kedaulatan kami dilanggar, ketika ada upaya ancaman kepada kami dan kemudian upaya untuk mencoreng kedaulatan kami, apalagi saat dengan invasi, mereka siap melakukan pertempuran seperti itu. Dan ini kalau kita lihat sudah terjadi nih. Ini Mas Yudi, kita lihat sekarang, Iran itu bahkan sudah menangkap tuh 2 kapal tanker yang terkait Israel ya, yang disebut-sebut oleh
Iran itu sudah mereka lakukan. Ini sebagai balasan ketika kapal tanker mereka yang baru pulang dari Malaysia itu juga kemudian dibajak oleh Amerika Serikat. Kemudian juga udah ada serangan drone-drone kepada kapal tanker, kepada kapal induknya Amerika Serikat yang sedang menahan kapalnya Iran. Artinya eskalasi ini di bawah meja atau di akar rumput ini udah mulai terletup ini, Mas Yudi gitu ya. Di Libanon juga sama. Libanon ini Hizbullah udah siap untuk melakukan peperangan lagi kepada Israel. Jadi kalau kita lihat bukan tidak mungkin konstelasi peperangan bisa saja terjadi, walaupun kita berharap akan ada negosiasi kembali di antara mereka. Mas Pizarro, berarti situasinya saat ini saya bisa bilang sulit untuk mempercayai di mana satu pihak yang mengatakan akan ada kesepakatan karena masing-masing ini punya kepentingannya sendiri dan masing-masing punya backup plan-nya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya. Bolehkah saya bilang begitu? Iya, Mas Yudi, Iran trauma sebenarnya. Iran trauma dalam berkali-kali negosiasi, diplomasi. Mereka tuh bukan hanya dikhianati, tapi diserang di tengah negosiasi. Iran tidak lagi mau negosiasi, kemudian perang, negosiasi, kemudian perang. Mereka tuh sudah lelah. Begitu, apalagi di internal masyarakat Iran, sudah banyak sekali sayup-sayup atau demonstrasi yang mengatakan, sudahlah, tidak ada gunanya kita pergi ke Islamabad, gitu. Karena Amerika Serikat benar-benar tidak ingin mencari perdamaian. Ini yang kemudian, kalau kita lihat ya, bahwa konstelasi di lapangan ini masih dalam titik panas, gitu ya. Bahkan negosiasi diperpanjang itu bukan karena berhasil, Mas Yudi, tetapi karena tidak ada kesepakatan di antara mereka gitu. Jadi kita tidak tahu, apalagi ini sepihak kan dilakukan oleh Amerika Serikat, kita tidak tahu apakah di tengah jalan kemudian akan terjadi peperangan. Nah ini kalau gencatan senjata ini kira-kira akan berlangsung sampai berapa lama? Karena kan kita tahu Iran sendiri sudah waspada dengan kemungkinan yang terjadi karena mereka sudah dikecewakan beberapa kali sebelumnya begitu. Nah kira-kira ini akan sejauh apa nih Mas Pizarro? Pertama, akan sangat sulit kita memastikan gencatan senjata ini apakah berlangsung pendek ataupun panjang. Minimal ada dua hal faktor utama. Pertama, sejauh mana Amerika Serikat itu punya political will, ya Mas Yudi, untuk kemudian kembali ke meja perundingan. Masalahnya, ini walaupun tim negosiatornya Amerika Serikat itu mau perunding, tetapi Donald Trump suka sekali membuat klaim-klaim yang bikin Iran marah. Misalkan ketika G-Defense mau berangkat, tiba-tiba Trump mengatakan Iran itu sudah kalah, sudah menyerah. Ini kan membuat distrust kepada Iran dan kemudian mereka tidak berharap bahwa gencatan senjata ini diperpanjang betul-betul memang ingin mencari perdamaian. Seperti kata Galibaf, ini diperpanjang hanya untuk reload senjata saja yang di tengah jalan bukan tidak mungkin akan terjadi peperangan seperti itu. Kedua, sejauh mana konsistensi iman Pakistan nih, iman diplomasinya gitu. Apakah dia tetap tough, tetap kuat gitu ya? Karena ini pertaruhan juga bagi Pakistan. Kalau gagal itu dia juga bisa kemakan nanti. Ya konstelasi itu bisa bergeser kepada wilayah Asia Selatan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ada upaya-upaya untuk tetap membawa ini ke meja perundingan. Kita berharap memang ada informasi kata 2 hari lagi akan terjadi perundingan, walaupun itu belum pasti. Tetapi tampaknya perundingan yang betul-betul mencapai kesepakatan masih sangat-sangat jauh untuk kita lihat. Kan Amerika juga mau pemilu sela ya Mas Pizarro. Tadi yang Mas Pizarro juga sempat singgung juga akan bertahan sampai November atau gimana ya Mas ya? Iya, menurut saya sekarang Trump ada dua pilihan. Apakah dia ingin keluar dalam kesepakatan dalam perang ini dan kemudian itu bisa memberikan nafas bagi bangsa Amerika Serikat atau mungkin memulihkan kepercayaan masyarakat Amerika Serikat pada dia walaupun itu susah, atau kemudian ingin memperpanjang perang tanpa ada hasil. Ingat Mas Yudi, perang lawan Irak aja itu 8 tahun. Amerika ya. Itu dia nggak punya reaktor nuklir apa-apa. Sekarang lawan Iran, nggak mungkin kan cuma sebulan, 2 bulan. Bahkan bisa bertahun-tahun. Dan jika ini terjadi tanpa ada kemenangan, bukan tidak mungkin kekuatan Partai Republik itu tidak lagi dominan di Kongres. Dan kemudian ke depan, Demokrat mudah sekali menjegal kegiatan-kegiatan Trump yang ingin melakukan invasi militer. Itu bisa berbalik arah berarti nanti ya Mas Pizarro? Betul. Ini akan bahkan bisa berubah 180% derajat gitu ya. Karena sekarang Partai Republik hanya menang tipis, Mas Yudi, cuma 3 di kursi DPR dan 6 di kursi Senat. Itu sangat-sangat tipis sekali. Kalau kemudian terjadi pembelokan arah di beberapa basis-basis Partai Republik di pemilu Amerika Serikat, bukan tidak mungkin Demokrat justru akan menjadi mayoritas. Mas Pizarro, juga ada yang menyinggung tentang dari Selat Hormuz ke Selat Malaka nih. Asia Tenggara juga ini sudah mulai bereaksi nih. Malaysia, Singapura, Indonesia juga katanya akan memperkuat keamanan. Tanggapannya gimana itu Mas Pizarro? Menurut saya ini pesan kepada Cina, Mas, bukan kepada kita. Ini pesan kepada Cina. Karena Selat Malaka itu hidup matinya Cina. 70-80% jalur perdagangan Cina itu lewat Selat Malaka. Seperti itu. Jadi menurut saya ini pesan kepada Trump kepada Cina untuk meminta Cina menghentikan invasi perlawanan dari Iran dan mencoba untuk melemahkan sektor ekonominya Iran seperti itu. Menurut saya ini pesan di belakang layarnya Amerika Serikat. Tetapi ini akan tergantung apakah akan ada eskalasi militer di situ. Saya kira Amerika Serikat masih menahan diri ya, tetapi kalau kemudian terjadi eskalasi militer di situ, misalkan kapal-kapal Cina ditembaki, bukan tidak mungkin ini tombol merah untuk Perang Dunia Ketiga. Waduh.
potensi akan ada kejutan itu berarti apakah besar, Mas Pizarro? Ataukah kita hanya menunggu babak dari Iran, Amerika Serikat, Israel ini akan selesai atau seperti apa? Ini tergantung, Mas Yudi, apakah Amerika Serikat mendefinisikan diplomasi harus didapatkan dalam satu hari satu malam. Ini problematikanya. Trump itu pengen diplomasi dengan Iran secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat eranya Obama, sampai dia mau membawa Iran ke meja perundingan itu butuh 6 tahun, Mas Yudi. Dari 2009 itu pendekatannya, baru 2015 itu bongnya. Bayangkan Trump ini baru beberapa hari saja, baru beberapa pan saja, itu gaya diplomasinya meminta Iran menyerah. Kalau ini terus terjadi, saya pesimis ya bahwa perdamaian bisa kita lihat dalam waktu dekat dan bukan tidak mungkin eskalasi konflik masih bisa terus terjadi. Baik, Mas Pizarro kapan-kapan mampir ke studio Sindo, Mas. Mungkin kita bisa ngobrol di sini lebih lengkap lagi, Mas. Terima kasih banyak ya, Mas, sudah berbagi bersama kami. Selamat malam, Mas Pizarro. Assalamualaikum. Dan pemirsa, informasi berikutnya ini seperti yang juga didapatkan, upaya membangun kembali jalur Gaza yang luluh lantak akibat perang diperkirakan membutuhkan biaya fantastis mencapai lebih dari 71 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan terbaru dari PBB dan Uni Eropa menyebutkan bahwa proses rekonstruksi total setidaknya akan memakan waktu hingga 10 tahun ke depan. Skala kerusakan di jalur Gaza pasca konflik kini mulai terpetakan secara rinci. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa merilis dokumen penilaian kerusakan dan kebutuhan cepat Gaza atau RDNA. Dalam laporan tersebut dibutuhkan dana sedikitnya 71,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.200 triliun rupiah untuk melakukan rekonstruksi dalam satu dekade mendatang. Krisis kemanusiaan yang dahsyat menuntut penanganan segera pada fase awal pemulihan. Setidaknya 26,3 miliar dolar Amerika Serikat diperlukan dalam 18 bulan pertama untuk menghidupkan kembali ekonomi serta membangun ulang infrastruktur dasar yang hancur total. PBB dan Uni Eropa mencatat bahwa kerusakan infrastruktur fisik sendiri diperkirakan mencapai 35,2 miliar dolar, sementara kerugian di sektor ekonomi dan sosial menyentuh angka 22,7 miliar dolar Amerika Serikat. Pernyataan bersama kedua lembaga multilateral tersebut memperingatkan bahwa luasnya dampak kerusakan akan menghambat pembangunan manusia di jalur Gaza selama 77 tahun ke depan. Hal ini mencakup hancurnya ketahanan pangan, hilangnya mata pencaharian, hingga memburuknya inklusi sosial di wilayah tersebut. Proyek besar rekonstruksi di sepanjang tahun 2026 ini dipandang sebagai misi kemanusiaan paling krusial guna mencegah krisis sosial yang lebih panjang bagi jutaan warga Palestina. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, kita akan langsung melihat perkembangan terkini dari Kejaksaan Agung berikut ini. Salam kebajikan. Yang terhormat Pak Dirdik beserta jajaran, juga dari bidang Penkum, serta rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih atas kedatangannya dan setia menunggu. Rekan-rekan media, ingin kami sampaikan pada kesempatan malam ini, setelah tim penyidik Kejaksaan Agung Gedung Bundar melakukan pengembangan dan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT AKT di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, setelah melakukan serangkaian penyidikan melalui keterangan saksi dan alat-alat bukti yang ada, kurang lebih saksi yang 45 orang lebih dan ahli, di mana pada malam ini tim penyidik telah menetapkan kembali 3 tersangka dengan inisial HS, BJW, dan HZM. Bagaimana duduk perkara dan kronologisnya, di samping kita ada Pak Dedik. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kapus Penkum. Selamat malam teman-teman semua. Jadi kami sampaikan pada hari ini, Kamis tanggal 23 April 2026, tim penyidik pada Jampitsus melakukan pengembangan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dan pengelolaan pertambangan PT AKT
di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Untuk itu kami menetapkan tersangka sebanyak 3 orang pada hari ini, 3 orang. Yang pertama, tersangka HS. Ini adalah selaku Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Rangga Ilung, Kalimantan Tengah. Pada intinya, tersangka HS ini selaku Kepala KSOP Rangga Ilung memberikan surat persetujuan berlayar kepada PT MCM dan perusahaan lainnya, padahal tersangka HS mengetahui bahwa dokumen lalu lintas kapal yang memuat batu bara tersebut adalah milik AKT yang dijual menggunakan dokumen yang tidak benar. Bahwa oleh karena itu tersangka tersebut juga menerima uang bulanan secara tidak sah dari perusahaan yang terafiliasi dari tersangka ST yang merupakan BO dari PT AKT. Sehingga tersangka tersebut tidak melakukan pemeriksaan laporan hasil verifikasi dari Kementerian SDM sebagai syarat terbitnya surat perintah berlayar. Sehingga pada saat itu, kalau seperti yang kita ketahui bahwa izin tambang PT AKT itu sudah diterminasi pada tahun 2017. Sehingga selama itu tidak ada lagi pengawasan dari tempat lain, ya, yang ada di situ adalah KSOP. Kemudian yang kedua, tersangka BJW yang menjabat selaku Direktur PT Asmin Kualindo Tuhub atau PT AKT. Bahwa tersangka tersebut menjabat selaku Direktur PT AKT bersama-sama dengan tersangka ST yang sebelumnya selaku BO PT AKT yang merupakan kontraktor penambangan batu bara yang didasarkan pada PKP 2B yang sudah diterminasi sejak tahun 2017. Bahwa tanpa adanya pengawasan dari pihak SDM tersebut, KSOP Rangga Ilung, tersangka BGS tersebut, bersama-sama dengan saudara atau tersangka ST, sampai dengan tahun 2025 melalui PT AKT dan afiliasinya yaitu PT BPP sebagai kontraktor tambang menggunakan dokumen beberapa perusahaan lain, ya, tanpa memiliki izin secara melawan hukum melakukan penambangan batu bara dan melakukan ekspor. Kemudian yang ketiga, tersangka HZM selaku General Manager PT OOWL Indonesia. Tersangka tersebut selaku GM bergerak di bidang kelautan dan kargo bersama-sama dengan tersangka ST beserta perusahaan afiliasinya dalam hal pembuatan dokumen Certificate of Analysis atau COA hasil uji laboratorium batubara yang bersumber dari tambang wilayah PKP 2B PT AKT yang telah diterminasi. Bahwa tersangka HZM tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, jadi ini sebagai superior, ya, melakukan pengecekan dan membuat dokumen hasil verifikasi atau LHP hasil tambang guna diajukan sebagai persyaratan untuk penerbitan surat perintah berlayar dari Otoritas Kesah Bandaran atau KSOP dan pembayaran royalti batubara. Yang mana dengan demikian meloloskan hasil tambang dari PT AKT tersebut yang telah diterminasi dengan cara membuat laporan hasil verifikasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya dan mencantumkan asal-usul barang dengan nama perusahaan lain. Bahwa para tersangka tersebut disangka melanggar pasal 603 dan subsidiar 604 sama seperti yang lain. Dan para tersangka tersebut saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan di rutan kelas 1 Cipinang. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini kami melakukan pemanggilan secara paksa
terhadap saksi yang kemudian kami tetapkan tersangka, yaitu tersangka HZM selaku GM PT Awal Indonesia, karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan dari jaksa. Saya rasa itu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian dari Pak Dirdik. Mungkin kami kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu. Silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Pak siapa? Anggi, silakan. Tersangka yang kepala Kesyahbandan dan kepala KSOP dia menerima uang bulanan ya Pak. Itu kalau boleh tahu menerima uang bulanannya dari kapan? Ya, itu adalah informasi dari Kejaksaan Agung, pemirsa, di mana dugaan korupsi tata kelola tambang di Kalimantan Tengah. Kita akan informasi berikutnya, ini mengenai klarifikasi. Ya, ketika tuduhan, pemirsa, tuduhan keji hadir, apalagi sudah sampai ke polisi, rasa-rasanya bukan klarifikasi di media sosial yang lagi dinanti. Klarifikasi lagi. Padahal klarifikasi terbaik justru dengan datang dan ikuti proses hukum yang berlaku. Karena publik berhak tahu, benarkah tuduhan di balik jubah itu fitnah yang keji atau jangan-jangan memang itu yang terjadi. Media sosial dihebohkan lagi dengan kabar dugaan seorang pendakwah yang terlibat pelecehan seksual di mana korbannya merupakan murid didikannya. Apakah perlu klarifikasi di media sosial? Syekh Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pendakwah ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melapor ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan. Ketika dalam satu peristiwa itu dengan mengatakan kok begini Syekh, ada 2 hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima. Ya, namun tuduhan-tuduhan yang dilayangkan ke pendakwah Syekh Ahmad Al-Misri ini dibantah dalam bentuk klarifikasi di media sosialnya. Tuduhan ini dianggap belum menunjukkan bukti yang membenarkan adanya pelecehan seksual terhadap 5 santri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit-taqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya Ya, atas klarifikasi tadi, pemirsa, Habib Mahdi Al-Atas menegaskan Ahmad Misri sudah menjadi tersangka dan harus segera menghadap ke Mabes Polri, sehingga sudah tidak perlu lagi memberikan klarifikasi. Segera ikuti proses hukumnya. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan
menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi lainnya, aktor Ahmad Zoni divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam sidang putusan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menyatakan Ahmad bersalah dalam kasus penjualan narkotika di dalam rutan Salemba. Hakim menilai Ahmad Zoni terbukti menjadi perantara jual beli narkotika di rutan Salemba pada 2025 lalu. Dalam perkara ini ia dijatuhi hukuman paling berat dibanding 5 terdakwa lainnya. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Ahmad Zoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Aktor Ahmad Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas melalui program asimilasi pada Desember 2025 lalu pun gagal dan kini harus mendekam dalam penjara selama 7 tahun ke depan. Karir gemilang aktor Ahmad Zoni hancur setelah 4 kali terjerat kasus narkoba. Berulang kali mendekam di tahanan nyatanya tidak membuat mantan suami Iris Bella ini jera. Kasus narkoba yang melibatkan Ahmad Zoni pertama kali terjadi pada Juli 2017. Saat itu Ahmad Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Ahmad Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghidup udara bebas, Ahmad Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten pada Desember 2023. Di pengadilan tingkat pertama, Ahmad Zoni divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Ahmad Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya, kali ini Ahmad Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Jakarta Pusat. Ia sempat dipindah ke lapas di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ahmad Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Hari ini pemirsa, sejumlah wilayah di Jakarta mengalami pemadaman listrik mendadak. Akibatnya pelayanan di sejumlah fasilitas umum terganggu. Aktivitas pelayanan di Kelurahan Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur terpaksa berhenti dampak dari pemadaman listrik mendadak. Pihak kelurahan mengaku tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ketika staf kami lagi melakukan pelayanan dan dia mungkin di dalam pengisian formulir atau sedang mengetik, dan ketika itu belum bisa, ketika lampu padam otomatis tulisan itu atau apa yang sudah diketik akan hilang. Dampak pemadaman listrik juga terjadi di Rumah Sakit Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Ruangan menjadi gelap dan sejumlah pelayanan sempat terhenti. PLN mengatakan hal ini disebabkan adanya gangguan suplai listrik yang berdampak pada beberapa wilayah di Jakarta dan saat ini sedang dilakukan upaya pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Krisis energi Asia kian mendekati titik genting setelah lebih dari 7 pekan berlangsungnya konflik di Teluk Persia. Lebih lanjut, beberapa negara termasuk Cina mulai mengambil langkah protektif guna menjaga pasokan domestik, di mana langkah ini berpotensi semakin memperketat pasar energi global. Krisis energi global kian mendekati titik genting. Setelah lebih dari 7 pekan konflik di Teluk Persia, kemampuan negara-negara importir utama Asia untuk meredam dampaknya mulai menipis. Laporan Bloomberg menyebutkan selama ini dua raksasa energi Asia yakni China dan India masih mampu berkelit dari tekanan pasokan. Keduanya mengandalkan berbagai jalan alternatif, mulai dari kesepakatan bilateral dengan Iran hingga menyerap kargo minyak Rusia dan Iran yang sudah mengapung di laut. Strategi ini sempat menjaga stabilitas pasokan bahkan bantu meredam dampak ke negara-negara lain yang juga berburu minyak. Pasokan minyak terapung atau floating storage yang sebelumnya menjadi bantalan mulai menyusut tajam. Data menunjukkan cadangan minyak Rusia di laut yang siap dijual anjlok drastis dari sekitar 20 juta barel pada pertengahan Februari menjadi hanya sekitar 3 juta sampai 5 juta barel saat ini. Di saat bersamaan, jalur vital Strait Hormuz praktis lumpuh, memperburuk distribusi energi global. Kedepan risiko pembatasan ekspor energi juga semakin terbuka. Beberapa negara termasuk China mulai mengambil langkah protektif guna menjaga pasokan domestik. Kondisi ini berpotensi memperketat pasar global dan menekan negara-negara yang lebih kecil. Meski demikian, posisi China relatif lebih kuat. Negeri tirai bambu ini telah lama memperkuat ketahanan energinya, termasuk dengan cadangan lebih dari 1 miliar barel. Namun China tidak sepenuhnya kebal. Penyusutan pasokan global yang diperkirakan mencapai 10% akibat terganggunya Selat Hormuz mulai mendorong kenaikan harga dan memaksa kilang milik negara mengurangi aktivitas. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75% demi menjaga daya tahan ekonomi nasional. Dengan demikian, BI Rate tidak berubah selama 8 bulan berturut-turut. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,5%. Keputusan ini masih konsisten dengan upaya meningkatkan efektivitas strategi penyesuaian struktur suku bunga instrumen operasi moneter dalam memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi perekonomian global akibat perang di Timur Tengah. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang tetap mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate di level 4,75%. Kemudian suku bunga deposit facility 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. Dengan demikian BI Rate tidak berubah selama 8 bulan berturut-turut. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada bulan Februari 2026 kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Kredit tumbuh 9,37% secara tahunan menjadi 8.559 triliun rupiah. Sedangkan berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu 20,72%, diikuti kredit konsumsi 6,34%, serta kredit modal kerja 3,88%. Sementara itu di sektor PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,01% secara tahunan pada Februari 2026 menjadi 512,14 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 8,31% secara tahunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan pemerintah Indonesia dan Cina telah merampungkan proses negosiasi restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Kesepakatan itu tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Menteri Keuangan mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Keuangan Cina untuk memastikan hasil negosiasi itu. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran utang sehingga pihak Cina tidak perlu meragukan tanggung jawab Indonesia dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menambahkan beban kerugian dari proyek WUS turut dirasakan oleh perusahaan-perusahaan dari kedua negara yang terlibat.
sehingga masing-masing pihak tetap menanggung dampak finansial secara bersama. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ, itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina, sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Pemerintah akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa hingga 14.000 km, menekan biaya logistik serta mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dan untuk membangun tambahan jaringan jalur kereta api di luar Jawa dibutuhkan investasi 1.200 triliun rupiah hingga tahun 2045. Pemerintah akan mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa hingga 14.000 km. Langkah strategis ini bertujuan untuk menekan biaya logistik serta mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memperkuat konektivitas nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, ketimpangan besar dalam pengembangan kereta api ini membuat angkutan penumpang kereta api baru mencapai 4% dan angkutan logistik hanya 1%. AHY menyebut untuk membangun tambahan jaringan hingga serta reaktivasi jalur kereta api di luar Jawa ini dibutuhkan investasi fantastis mencapai 1.000 triliun hingga 1.200 triliun rupiah hingga 2045. Kita ketahui bahwa kereta merupakan moda transportasi yang juga sangat diharapkan bisa bukan hanya membantu mobilitas manusia, tapi juga untuk barang atau logistik. Kereta antar kota, kereta antar provinsi, tapi juga sekali lagi kereta yang bisa meningkatkan produktivitas berbagai daerah karena kita bisa menurunkan biaya transportasi logistik. AHY mendorong peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional. AHY mendorong peran pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik secara proporsional serta melibatkan peran swasta. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pusat ekonomi wilayah. Petugas imigrasi gagalkan keberangkatan belasan jemaah calon haji ilegal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 13 jemaah calon haji ilegal. Modus pelaku menggunakan visa kerja dan mengaku akan bekerja di Arab Saudi. Para pelaku diperiksa lebih lanjut, di mana petugas kini memburu pelaku penyedia dokumen haji ilegal ini. Atau orang dengan memiliki paspor, visa, tiket yang berlaku, dia seharusnya bisa lewat autogate. Namun demikian karena gestur dan dirasa ada hal yang mungkin perlu didalami dari hasil interview petugas, walaupun didapati paspor yang masih sah, kemudian visa, dalam hal ini visa kerja, mereka juga punya IPMI, juga ada BPJS, namun demikian dengan pendalaman petugas mereka mengaku bahwasanya pada akhirnya tujuan mereka adalah untuk haji, gitu, seperti itu. Penyambutan kedatangan jemaah calon haji Indonesia berlangsung meriah. Lantunan sholawat membuat suasana menjadi haru bagi para tamu Allah yang baru menginjakkan kaki di kota Nabi, Madinah. Suasana haru menyambut kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Tanah Suci. Di Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur. Momen ini menjadi wujud rasa syukur karena telah diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji. Setibanya di hotel kawasan Madinah, para petugas haji dengan sigap membantu para jemaah haji turun dari bus untuk menuju ke hotel.
Jemaah lansia diberikan perhatian khusus, mulai dari disediakan kursi roda hingga dipapah oleh petugas. Kedatangan jemaah haji Indonesia disambut lantunan sholawat, membuat suasana semakin haru para jemaah haji yang baru menginjakan kaki di kota Nabi. Para jemaah haji diberikan sambutan selamat datang berupa air zam-zam dan kurma, bunga, hingga souvenir oleh pengelola hotel tempat mereka tinggal. Empat 14 tahun menunggu, pasangan suami istri penjual jamu di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya naik haji tahun ini. Meski dengan penghasilan yang tak menentu, keduanya konsisten menabung hingga siap berangkat ke Tanah Suci. Pasar Sunggingan Boyolali menjadi saksi perjuangan Hadi Wiono dan Sutia. Selama 30 tahun, pasangan asal desa Winong, Boyolali ini menjalani usaha jamu tradisional. Dari hasil berjualan jamu gendong, mereka menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejak tahun 2002, keduanya mulai menabung. Berbekal tabungan sisa biaya pernikahan anak, mereka mendaftarkan haji. Untuk melunasi biaya, keduanya rutin menabung dari hasil dagangan dan usaha sampingan ternak sapi. Saya bersyukur bisa menunaikan ibadah haji. Saya bersyukur banget bisa kayak gini, nggak ngira. Terharu, Mas, terharu, bahagia, terharu. Gini, Mas, menabungnya sedikit demi sedikit, sidik sama sidik, Mas. Ini, Mas, masalahnya ya nabungnya itu tidak pasti, ya. Kadang sedikit, kadang banyak. Kalau ada 10.000 ya 10.000 itu per hari. Kalau ada lebih ya lebihnya, alhamdulillah. Pasangan ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei mendatang dan tergabung dalam kloter 57 asal Kabupaten Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sejumlah calon jemaah haji muda terbang ke Tanah Suci untuk menggantikan orang tua mereka yang sudah wafat. Mereka mengaku ikhlas, senang dan bersyukur bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Gantavan Razik Yulamlam, remaja berusia 16 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini mengaku sangat senang dan bersyukur. Di usianya yang masih belia, ia akan menunaikan ibadah haji tahun ini. Gantavan menggantikan ayahnya yang berpulang 3 tahun lalu. Ia akan pergi beribadah ke Tanah Suci bersama ibunda tercinta. Ikut KBIH Alhamdulillah. Alhamdulillah sih di situ udah diterangin kan cara istri beberapa kali ikut manasik juga diterangin juga cara-caranya. Ya alhamdulillah udah ngerti sih, sama kemarin paling packing. Belum bisa karena belum 17 tahun. Nah, tapi pas saya di pondok, saya kan mondok di Serang, saya dapat kabar katanya udah bisa berangkat. Terus alhamdulillah kemarin visanya udah keluar. Sementara itu, seorang remaja berusia 16 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu jemaah haji termuda. Keisha Arnita Putri berangkat ke Tanah Suci menggantikan ibundanya yang wafat pada 2023 lalu. Perjalanan suci ini tak sekadar ibadah, namun juga menjadi amanah besar. Siswi kelas 1 SMA ini bertekad mempersiapkan diri secara fisik dan mental demi menjalani seluruh rangkaian ibadah haji. Calon jemaah haji kloter 1 telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Mereka berharap bisa menjalani ibadah dengan khusyuk, aman, dan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak ada yang tak mungkin jika Allah berkehendak. Seorang nenek penjual sayur berusia 85 tahun akhirnya bisa berhaji tahun ini dengan waktu tunggu hanya 5 tahun. Tak butuh rumus menabung yang rumit. Sang nenek bisa mendaftar haji hanya dengan mengumpulkan uang koin di bawah kasur tempat tidurnya.
Berusia 85 tahun, Nenek Suri, warga Desa Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Jember ini masih bersemangat berjualan sayur keliling kampung. Rupiah demi rupiah dikumpulkan setiap hari di dalam kaleng di bawah kasur tempat tidurnya selama belasan tahun. Hingga akhirnya di tahun 2021, uang tabungannya terkumpul 27 juta rupiah dan cukup untuk mendaftar haji. Meski umumnya waktu tunggu haji bisa belasan tahun, tapi Allah berkehendak lain. Hanya butuh waktu 5 tahun, Nenek Suri bisa berangkat haji tahun ini dengan kuota tambahan. Haru bahagia, sang nenek yang tidak fasih berbahasa Indonesia ini kini bersiap menjadi tamu Allah. Dibantu anaknya, Nenek Suri sudah mengemas pakaian ihram dan surat-surat penting lainnya. Alhamdulillah, senang naik haji tahun menikah. Ya, nabung puluhan tahun. Nenek Suri adalah satu dari puluhan ribu jemaah haji lansia tahun ini. Data Kementerian Haji, ada sekitar 25% jemaah berusia di atas 65 tahun dan sekitar 177 ribu merupakan jemaah berisiko tinggi. Keluarga berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini benar-benar ramah lansia, disabilitas, dan perempuan seperti slogan haji tahun ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. لبيك لا شريك